Semua di video kali ini aku akan membuat ide menu sehari-hari yang sangat simpel dan tentunya sangat enak. Cara membuatnya sangat mudah, tidak butuh waktu yang lama. Ini adalah menu udang goreng ketumbar. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak terus videonya. Dan ini saya menggunakan 250 gram udang yang sudah saya cuci bersih dan saya buang kotorannya. Kemudian saya marinasi dengan menggunakan jeruk nipis. Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan ada 3 siung bawang putih, 2 cm kunyit, kemudian ada 5 lembar daun jeruk, 3 biji kemiri dan juga 1 sendok makan ketumbar. Dan untuk seasoningnya saya menggunakan garam, kemudian lada dan juga penyedap bubuk. Pertama, haluskan semua bumbu. Di sini saya menggunakan ulekan. Teman-teman juga bisa menggunakan blender ataupun chopper. Untuk daun jeruk kita sisihkan saja, tidak kita haluskan. Kemudian tambahkan seasoning ke dalam bumbu yang akan kita haluskan. Untuk seasoningnya saya menggunakan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada dan juga setengah sendok teh penyedap. Di sini saya tidak menggunakan chopper karena saya menginginkan bumbu yang halus namun masih bertekstur. Nah, seperti inilah tingkat kehalusan bumbu yang saya inginkan ya teman-teman. Kemudian taruh bumbu yang sudah dihaluskan di atas udang. Lanjut kita aduk dengan menggunakan spatula hingga bumbu dan juga udang tercampur merata. Kemudian tambahkan 5 lembar daun jeruk dan sobek terlebih dahulu. Setelah bumbu dan juga udang tercampur merata, kemudian ini kita sisihkan dan kita diamkan di dalam kulkas selama kurang lebih 15 menit agar bumbu meresap sempurna ke dalam udang. Panaskan minyak, kemudian kita goreng udang yang sudah kita diamkan di dalam kulkas selama 15 menit. Goreng udang dengan cara mengaduk menggunakan spatula seperti pada video, agar tingkat kematangan dari udang bisa merata. Jika udang sudah terlihat coklat keemasan, kemudian ini kita angkat dan kita tiriskan. Tentunya udang goreng ketumbar ini harumnya sangat wangi sekali dan bisa menggugah selera makan.
Dan ini saya ambil satu untuk testing rasanya. Bisa kita lihat bahwa matangnya merata dan ini rasanya sangat gurih sekali ya teman-teman. Jangan lupa recook resepnya and see you on the next video. Semua, di video kali ini aku akan membuat ide menu sehari-hari yang sangat simpel dan tentunya bisa bikin boros nasi. Ini adalah oseng ikan asin dengan lam toro. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak terus videonya. Di sini saya menggunakan 5 ekor ikan asin yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya buang kepalanya serta saya belah seperti pada video. Kemudian untuk bumbu yang digunakan di sini menggunakan 6 siung bawang merah, kemudian 6 siung bawang putih. Selanjutnya ada 1 lembar daun bawang, 2 lembar daun jeruk. Kemudian ada ale pete yang biasanya bisa kita beli bersama dengan cabai hijau besar. Kemudian 1 buah tomat, 6 buah cabai rawit, kemudian 4 buah cabai hijau besar. Jika teman-teman suka pedas bisa ditambahkan. Kemudian ada lam toro atau pecel Cina. Di sini saya menggunakan sebanyak 3 bungkus. Dan untuk seasoningnya saya menggunakan garam, lada, penyedap dan juga gula sebanyak setengah sendok teh. Pertama, kita iris terlebih dahulu semua bahannya seperti pada video. Teman-teman juga bisa menghaluskan menggunakan chopper. Untuk penggunaan tomat, teman-teman juga bisa menggunakan tomat hijau untuk menambah warna dari oseng ikan asin. Setelah bumbu selesai diiris, kemudian tuangkan 2 sendok makan minyak di atas wajan dan kita panaskan. Selanjutnya, tumis bumbu hingga harum dan berwarna sedikit kecoklatan serta layu. Tumis dan aduk bumbu menggunakan spatula agar bumbu tidak gosong. Setelah bumbu terlihat sedikit layu, kemudian masukkan 3 bungkus lam toro atau petai Cina yang sudah dicuci. Kemudian kita tumis bumbu dan juga lam toro hingga benar-benar layu dan berwarna sedikit kecoklatan. Selanjutnya kita masukkan 5 buah ikan asin yang sudah kita cuci bersih dan sudah dibuang kepalanya serta sudah dibelah seperti pada video. Lanjut kita tumis ikan asin hingga benar-benar matang. Kemudian kita masukkan seasoningnya. Di sini saya menggunakan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada, setengah sendok teh gula dan juga setengah sendok teh penyedap. Untuk takaran garamnya saya tidak menggunakan banyak ya teman-teman karena ikan asinnya sudah mengeluarkan rasa asin. Teman-teman juga bisa menambahkan kecap ke dalam oseng ikan asinnya. Nah, jika oseng ikan asin sudah berwarna kecoklatan seperti pada video, kemudian kita angkat dan kita sajikan di atas piring. Ini sudah matang ya teman-teman. Ini wanginya sangat enak sekali dan tentunya sangat menggugah selera untuk makan ya teman-teman. Oseng ikan asin dengan lam toro ini merupakan menu yang sangat simpel dan juga tentunya bisa bikin boros nasi. Sangat cocok sekali menu ini disajikan dengan menggunakan nasi jagung. Ini saya coba cicipi ya teman-teman. Rasa gurih dan asinnya sangat pas sekali dan tidak terlalu asin. Jangan lupa recook resepnya and see you on the next video. Hai semua, di video kali ini aku akan membuat menu harian yang simple dan tentunya sangat enak. Olahan tempe yang satu ini bisa bikin boros nasi tentunya. Ini adalah orek tempe kemangi. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak terus videonya. Dan untuk bahan yang digunakan, di sini saya menggunakan 2 papan tempe yang sudah dipotong korek api, kemudian dicuci bersih. Untuk bumbunya, saya gunakan 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 lembar daun salam, 1
1 lembar daun jeruk, 5 buah cabai rawit, 2 buah cabai merah besar, 2 buah cabai hijau besar, 1 buah tomat, 1 ruas lengkuas, secukupnya daun kemangi, kemudian 4 sendok makan kecap manis. Untuk sesendinya, di sini saya menggunakan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan juga 1 sendok teh kaldu bubuk. Pertama, kita panaskan minyak terlebih dahulu. Kemudian kita goreng tempe hingga kecoklatan dan juga kering. Goreng cukup kering agar orek tempe yang dihasilkan tidak cepat basi dan bau langu tempe tidak terasa. Setelah warna tempe sedikit kecoklatan dan sedikit kering, kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian lanjut haluskan bumbunya. Di sini saya haluskan bumbunya menggunakan chopper ya teman-teman. Untuk bahan aromatik dan juga cabai hijau merah besar serta tomat saya iris saja. Lanjut, potong atau iris cabai hijau dan juga cabai merah besar. Potong serong memanjang seperti pada video. Setelah bumbu selesai dihaluskan dan dipotong, kemudian panaskan 3 sendok makan minyak, lalu tumis bumbu yang sudah dicoper dan sudah dipotong. Tumis hingga bumbu benar-benar matang, layu, dan beraroma sedap. Setelah bumbu benar-benar matang, kemudian tambahkan sedikit air ke dalam bumbu. Rebus hingga air mendidih, kemudian lanjut masukkan seasoningnya.
Kemudian masukkan 4 sendok makan kecap manis. Jika teman-teman tidak suka manis, bisa dikurangi penggunaan kecap manisnya. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur merata. Setelah terlihat terkaramelisasi seperti pada video, kemudian masukkan tempe yang sudah digoreng dan aduk menggunakan spatula hingga tercampur merata. Dan jangan lupa untuk lakukan testing rasa terlebih dahulu. Setelah seasoning dirasa cukup pas, kemudian langkah terakhir masukkan daun kemangi secukupnya. Masak sebentar, kemudian angkat dan sajikan. Sajikan orek tempe kemangi di atas piring bersih dan bisa ditambah bawang goreng di atasnya. Tentunya menu harian orek tempe kemangi ini sangat enak dan juga sangat simpel cara membuatnya. Dan menu orek tempe kemangi ini merupakan salah satu menu yang bisa bikin boros nasi. Jangan lupa recook resepnya and see you on the next video. Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku akan berbagi resep dan tips cara mengolah usus ayam menjadi menu tumisan yang enak dan tidak bau. Menu ini adalah tumis usus ayam pedas daun jeruk. Tidak hanya dijadikan sebagai sate saja, tentunya usus ayam bisa diolah seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak videonya. Untuk bahan yang digunakan, di sini saya menggunakan 250 gram ayam yang sudah dicuci bersih dan kemudian direbus menggunakan kunyit, lengkuas, kemudian ada daun jeruk dan juga serai. Serta saya tambahkan perasan jeruk nipis setelah dicuci bersih kembali. Kemudian untuk bumbunya, di sini saya menggunakan 3 buah cabai keriting, 6 buah cabai rawit merah, kemudian 1 batang serai, dan ini saya ambil bagian putihnya, kemudian bagian hijaunya nanti akan digeprek, 3 siung bawang putih dan 6 siung bawang merah, kemudian ada ketumbar, jahe, kunyit. Untuk bahan aromatiknya saya menggunakan 8 lembar daun jeruk dan juga 2 lembar daun salam. Dan untuk seasoningnya saya menggunakan garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan penyedap bubuk. Langkah pertama kita haluskan semua bumbunya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan blender untuk menghaluskan bumbunya. Kita masukkan semua bumbu ke dalam blender, kecuali serai dan juga daun jeruk serta daun salam. Kemudian tambahkan sedikit air untuk membantu proses menghaluskan bumbunya. Kemudian ini saya percepat saja ya teman-teman. Nah, inilah hasilnya bumbu yang sudah di blender. Dan untuk daun jeruknya, di sini saya potong atau saya iris tipis-tipis seperti pada video. Dan juga untuk batang serai yang putihnya saya potong kecil-kecil. Kemudian panaskan sedikit minyak. Kita masukkan terlebih dahulu untuk bahan aromatiknya. Tumis sebentar hingga layu dan juga berbau harum. Setelah tercium harum, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah di blender sebelumnya. Tumis bumbu hingga benar-benar matang dan juga tanak, artinya kadar air di dalam bumbunya sudah berkurang. Nah, jika sudah terlihat seperti pada video, ini kita lanjutkan saja menumis bumbunya hingga benar-benar matang. Jika kadar air sudah sedikit berkurang, kemudian kita masukkan untuk seasoningnya. Untuk takaran seasoningnya ini menyesuaikan selera dari teman-teman. Jika teman-teman suka asin ataupun gurih, bisa ditambahkan jumlah garam dan juga kaldu bubuk yang digunakan.
Teman-teman juga bisa menambahkan gula jika masih terasa asin. Setelah bumbu terlihat kecoklatan seperti pada video, ini bumbu sudah matang dan sudah tanak ya teman-teman. Artinya kadar air sudah berkurang. Dan ini kemudian kita masukkan usus yang sudah direbus dan sudah dicuci bersih. Dan ini diiris kecil-kecil seperti pada video. Kemudian kita tumis hingga bumbu benar-benar tercampur merata dengan ususnya. Setelah bumbu tercampur merata dengan usus, kemudian kita tambahkan sedikit air. Fungsi penambahan air di sini yaitu agar bumbu dan juga seasoningnya semakin meresap ke dalam ususnya. Kemudian kita tumis hingga usus benar-benar kering dan juga kadar air menyusut. Nah, jika sudah seperti pada video, dalam video ini tumisannya sudah berasap, artinya kadar air sudah menyusut dan sudah berkurang. Dan tentunya bau smoky dari tumis usus ini sangat enak sekali. Kemudian kita angkat dan kita sajikan di atas piring bersih. Aroma dari daun jeruk dan juga aroma pedasnya sangat terasa sekali. Dan tentunya ini sangat menggugah selera kita untuk makan ya teman-teman. Disajikan dengan nasi hangat sangatlah cocok. Dan di sini sebagai tambahan di atasnya saya taburi dengan bawang goreng di atas tumis usus pedas daun jeruk. Supaya rasanya semakin wangi dan semakin gurih. Tumis usus pedas daun jeruk ini bisa dijadikan sebagai ide menu saat buka puasa maupun saat sahur. Selain itu bisa juga dijadikan sebagai ide saat kita akan mengolah usus ayam. Selain dijadikan sate taichan atau sate bumbu pedas atau bumbu merah, tentunya diolah seperti ini sangatlah enak. Dan aroma wangi daun jeruknya sangat terasa sekali. Jangan lupa request resepnya and see you on the next. Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku akan berbagi resep salah satu ide menu yang bisa dijadikan saat berbuka puasa dan juga sahur. Menu ini adalah tumis ayam bumbu serai dan juga daun jeruk. Tentu rasanya sangat berempah sekali dan juga sangat enak. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak videonya. Untuk bahan yang digunakan, di sini saya menggunakan 500 gram paha ayam tanpa tulang. Di sini saya menggunakan paha bagian atas. Selanjutnya untuk bumbu yang digunakan, di sini saya menggunakan 6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 buah cabai keriting, kemudian ada 3 buah cabai rawit, 6 lembar daun jeruk, lengkuas dan juga 2 batang serai. Untuk seasoningnya saya menggunakan garam, kaldu bubuk, lada bubuk dan juga penyedap bubuk. Langkah pertama kita haluskan bumbunya terlebih dahulu. Di sini untuk bawang merah dan bawang putih saya chopper saja ya teman-teman untuk mempercepat waktu. Jika teman-teman mau, teman-teman juga bisa mengirisnya saja. Kemudian kita chopper untuk perbawangannya ini hingga benar-benar halus. Setelah bumbu perbawangannya selesai dichopper, kemudian kita lanjutkan dengan mengiris tipis serong seperti pada video untuk cabai keriting merah dan juga cabai rawit merahnya. Untuk jumlah cabai rawit dan juga cabai keriting yang digunakan sesuai selera teman-teman. Jika teman-teman ingin tambah lebih pedas, bisa ditambahkan jumlahnya yang lebih banyak. Menurut saya untuk jumlah yang saya gunakan ini sudah cukup pedas. Setelah cabai kita iris serong seperti pada video, kemudian kita lanjutkan dengan mengiris untuk serehnya. Untuk serehnya ini kita gunakan yang bagian dalamnya. Bagian dalam serai yang berwarna putih ini tentunya akan menambah rasa dari masakan yang dihasilkan semakin wangi. Kita potong tipis seperti pada video untuk serai yang akan digunakan. Selanjutnya kita potong untuk daun jeruknya. Kita buang terlebih dahulu untuk tulang daun jeruknya, karena tulang daun jeruk ini akan membuat masakan menjadi terasa pahit. Selanjutnya kita iris tipis untuk daun jeruknya seperti pada video. Teman-teman juga bisa menggunakan gunting untuk mengiris tipis daun jeruknya.
Setelah bumbu dalam pembuatan ayam bumbu serai ini sudah selesai dipreparasi, kemudian kita potong untuk ayam bagian paha tanpa tulangnya. Di sini kita potong dadu seperti pada video, teman-teman. Dalam pembuatan tumis ayam bumbu serai dan daun jeruk ini, saya menggunakan potongan ayam khas paha. Tentunya potongan ayam bagian paha ini akan membuat masakan semakin juicy dan semakin gurih karena bagian paha ini akan mengeluarkan banyak minyak. Setelah preparasi bahan selesai, kemudian kita tumis terlebih dahulu untuk bumbu dalam pembuatan tumis ayam dengan daun jeruk dan juga serai. Masukkan semua bumbu dan tumis hingga benar-benar harum dan juga layu. Perpaduan serai dan daun jeruk yang digunakan akan membuat masakan semakin wangi. Setelah bumbu benar-benar matang, kemudian masukkan ayam yang sudah dipotong dadu. Tumis ayam dengan menggunakan spatula hingga tercampur merata. Dan juga ayam bisa mengeluarkan minyak ataupun terlihat juicy seperti pada video. Kemudian kita tambahkan secukupnya air. Penambahan air di sini fungsinya untuk membantu mematangkan ayam yang kita masak. Setelah air mendidih, kemudian kita masukkan untuk seasoningnya. Untuk takaran seasoningnya, saya menggunakan 1 sendok teh garam, 1,5 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh penyedap bubuk. Sehingga di sini saya menggunakan lada yang cukup banyak, untuk rasanya pun akan semakin pedas. Kita tumis ayamnya hingga air benar-benar surut. Dan ini untuk airnya masih setengah surut ya teman-teman, sehingga kita lanjutkan saja untuk menumisnya. Jika sudah seperti pada video, air yang digunakan untuk merebus ayamnya tadi sudah terlihat surut. Kemudian ini siap kita angkat dan kita sajikan. Tentunya ayam yang digunakan sangat juicy dan juga mengeluarkan minyak. Dan ini untuk aromanya sangat wangi sekali ya teman-teman. Siapkan wadah bersih dan sajikan tumis ayam dengan menggunakan serai dan daun jeruk di atas mangkok bersih. Tumis ayam dengan serai dan juga daun jeruk ini bisa dijadikan sebagai ide menu saat berbuka puasa dan juga saat sahur. Tentunya sangat simpel sekali dan bahan-bahannya pun sangat mudah didapat. Dan di tahap terakhir di sini saya tambahkan taburan bawang goreng di atas tumis ayam dengan serai dan daun jeruk. Tentunya akan menambah rasa gurih dari tumis ayam yang dihasilkan. Disajikan saat masih hangat tentunya akan bisa bikin boros nasi. Jangan lupa request resepnya and see you on the next video.